Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi hari ini sebenarnya gue mau langsung bikin konten karena ini masih pagi banget, enak. Masih jam setengah 7 lah, bahkan setengah 7 juga kurang. Tapi gue lupa, kemarin itu harusnya gue udah upload video YouTube karena memang udah jadwalnya. Tapi karena kemarin lagi ada beberapa kerjaan yang nggak bisa ditinggalin, pada akhirnya keskip lah. Karena kan itu harus diedit dulu, gue belum ngedit ya. Jadi gua itu stop video itu ada banyak banget konten yang masih mentahannya, itu mungkin ada sekitar 5 atau 6 nih yang numpuk nih yang belum gue edit gitu, karena harus nyari waktu yang tepat dulu. Makanya kalau misalkan kalian nonton di YouTube itu biasanya tuh misalkan malam ini gua tayangin di YouTube tuh, nah itu sebenarnya video dari 2 atau 3 minggu yang lalu gitu. Karena kan kayak misalnya gue dalam 1 minggu bikin konten 4 atau 5, tapi kan setiap minggu gue uploadnya 2 gitu, jadi ada jeda lah gitu. Oke, karena produksi yang ini, yang robot-robot itu, yang kemarin kalau misalkan kalian lihat di Instagram gue yang robot Gundam atau Gundam atau apa namanya, itu sayang banget kalau nggak dibikin konten. Makanya gue mau bikin konten, tapi nanti siang gue bakal bikin konten karena sekarang gue mau ngedit dulu untuk ditayangin nanti malam. Sampai ketemu lagi nanti. 2000 years later. Oke, jadi ngeditnya udah selesai, tinggal di-upload aja ke YouTube dan bikin thumbnail dan setting-setting segala macamnya. Dan sekarang gue mau lanjutin produksi untuk yang orderannya Mas Tommy dari Kalimantan. Jadi ini salah satu orang yang gabung di grupnya, bukan grup sih, di WhatsApp list temen sekamar. Jadi temen sekamar ini adalah WhatsApp list yang gue bikin, yang isinya nanti gue pengen share hal-hal yang berkaitan dengan sablon digital, dengan update-update YouTube-nya Kamar Sablon atau update-nya si website kreasi.id gitu. Jadi ini sekali lagi bukan WhatsApp group ya, tapi WhatsApp list. Jadi sifatnya itu lebih personal. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya ke gua. Kalau misalkan memang lagi senggang, nanti bakal gua bales, gua bantu sebisanya dan menjawab sebisanya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gabung di WhatsApp list-nya temen sekamar, langsung aja chatting di Instagram gua. Instagramnya Agalox. Tulis aja nama sama nomor HP sama domisili, boleh juga lah. Tulis aja di situ. Nanti gue masukin ke WhatsApp listnya ya. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi sekarang untuk yang lagi gua kerjain itu desainnya seperti ini. Mana yang pertama tadi yang paling bawah? Bentar ya. Yang paling atas. Tadi kemarin gua taruh di atas. Jadi desainnya adalah ini. Nah, ini sebenarnya agak menantang juga nih. Menantangnya karena untuk warnanya ya. Jadi sebenarnya ini warna yang unik kalau menurut gua. Ini warnanya putih bukan, krem bukan, agak kuning-kuningan bukan, gue nggak ngerti nih ya. Ini kira-kira warna apa nih? Tapi ini bagus sih kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi. Karena kan selera, apalagi kalau gue ngebayangin ini di kaos warna hitam atau navy, mungkin bagus gitu. Terus ini yang pertama, hasilnya seperti ini. Jadi selain ngeprint ini kan desainnya, ini logonya nih, logo-logo di bagian sakunya katanya si Mas Tommy-nya. Terus nanti di bawahnya itu sebenarnya ada labelnya, tapi gue pisahin. Nah ini labelnya nih, kayak labelnya kecil-kecil banget ya, kelihatan ya. Oke, jadi sekalian aja nih gue mau ngasih tips sedikit. Jadi kalau misalkan kalian punya desain yang seperti ini, maksudnya desain utama bercampur dengan desain label yang kecil-kecil seperti ini, kalau menurut gue bagusnya itu dipisahin. Kenapa dipisahin? Biar gampang setting decrease-nya. Jadi kalau misalkan mau aman nih, biar nggak ada yang ngintip warna putih di sekitaran desain ini, di pinggiran, itu kan setting decrease-nya di angka 3 misalnya gitu ya. Kita setting decrease di angka 3 biar nggak ada ngintip warna putih. Nah, otomatis ketika kita setting decrease-nya di angka 3, atas, bawah, kanan, kiri kita pakai 3, otomatis kan yang bawah juga ikut tuh, karena decrease-nya kena 3 juga. Nah, untuk desain-desain yang kecil kayak gini, yang di bawah-bawah ini nih, kalian lihat, kalau kita di situ pakai 3, ini pasti bakal hilang. Hasilnya bakal rusak seperti ini. Mana ya? Nah, ini nih. Ini kena decrease 3.
Oke, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan kalian punya desain utama, ini kan desain utama nih yang besar lah. Terus kalian punya desain yang kecil-kecil, terus kalian mau maklon gitu ke orang. Saran gua mendingan dipisahin aja terus bilang ke operatornya untuk decrease-nya dibedain. Misalkan untuk desain yang utama ini decrease-nya pakai 3 biar nggak ngintip warna putih. Kemudian decrease yang ini jangan pakai 3, kalau 3 hilang kayak tadi ya. Ini pakai 1 aja biar hasilnya kayak gini. Decrease-nya 1 gitu. Oke? Nah, kalau gua yang ngerjain sendiri, gua ini rata decrease-nya pakai 1. Jadi ini pakai 1 biar ngejar amannya yang logo yang kecil-kecil ini aja. Nah, untuk yang ini masih tergolong aman juga ya. Ada putih dikit di pinggiran, tapi nggak nongol banget gitu. Nggak nongol parah banget. Udah gitu kan ini desainnya resolusinya lumayan besar ya. Jadi 1 itu lumayan nggak terasa lah gitu. Kalian bisa lihat aja nih mampir-mampir ke brandnya, namanya Eurostep. Oke, ini dia sedia dari ukuran SM sampai 4XL. Ukuran kidsnya juga ada. Coba dicari-cari di Instagram ya namanya ini. Oke, kita mulai aja. Untuk prosesnya seperti biasa di 1440. Ini lagi ngeprint. Kemudian mesin ovennya lagi dipanasin di angka 120. Dan ikutin terus video ini sampai selesai ya. Oke, ini sempat kelewat sama gua kemarin ya. Jadi sekali lagi, biasanya gua kalau misalkan produksi yang sama dan agak banyak kayak gini, printan pertama itu gue jadiin template sebagai acuan dasar warna yang untuk printer-printer berikutnya, untuk hasil print berikutnya. Nah, ini adalah print terakhir di hari kemarin. Jadi kemarin itu kan gue udah sempat ngeprint 3. Nah, ini print yang ketiga itu agak beda warnanya. Kalau misalkan kita bisa lihat nih di warna bolanya aja deh. Warna bolanya ya bisa kalian perhatikan. Bentar ya, ngangkat ini dulu. Ini nggak print yang kecil. Oke, bentar. Nah, jadi kita perhatikan ini di bagian yang bola, ini warna merahnya beda. Nah, yang bener tuh harusnya yang ini. Nah, yang ini tuh kemarin kejadiannya kayak gini karena kemarin sempat ditinggal sama gua lupa ngeantriin file desainnya lagi di komputer, sehingga si print head itu parkir. Nah, kayak gini sekarang parkir nih. Ini nanti wajib di nozzle check lagi biar dilihat dulu. Nah, setelah parkir itu langsung gua print tuh kemarin. Jadi hasilnya kayak gini lah intinya. Ini gue baru ngehnya sekarang karena kemarin kan lumayan agak gelap. Jadi ini nggak bakal kita pakai, kita pakainya yang bagus. Oke, jadi gitu ya kalau nyetak di gue garansi. Insya Allah kalau misalkan emang ada yang beda, pasti gue ganti. Kalaupun misalkan udah keburu kekirim nyampe ke tempat kalian itu aja komplain aja, dibicarakan dengan baik-baik ya. Nanti bakal gue ganti pasti. Oke, kita lanjutin lagi. Oke, jadi udah selesai ya. Ini udah siap dikirim ke Kalimantan Selatan. Sekali lagi makasih buat Mas Tommy dan semoga clothing lainnya atau bisnisnya berjalan dengan lancar. Ditunggu next ordernya. Tapi kayaknya untuk next order nggak bisa order lagi di Shopee karena ada kemungkinan gue bakal menutup akun Shopee dan Tokopedia. Alasannya kenapa? Nanti bakal gue jelasin di video-video berikutnya. Oke, makasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton juga video ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan jangan lupa juga kunjungi website kreasi.id. Dan kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa tulis aja langsung di kolom komentar. Sampai bertemu lagi nanti di video berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.